Berapa tarif zakat pertanian? Ada dua. Kalau sawahnya diairi dari air hujan, itu zakatnya 10%, karena gratis langsung dari langit. Kalau pakai irigasi pengairan, itu zakatnya 5%. Gimana cara menghitung simpelnya? Kalau 1 kilonya 10.000, berarti kalau kali 524 berarti berapa? 5.240.000 kalau dikonversi kepada uang, kali 5%. Karena misalnya zakat sawah saya itu dari irigasi, selesai. Tapi yang ingin saya sampaikan, petani itu dapat uang 5.240.000 nunggu berapa bulan? Kalau kita dari mulai nanam sampai panen 4 bulan. Kata Allah, yang 4 bulan nungguin rizki 5.240.000 saja wajib zakat. Bagaimana profesi yang setiap bulannya lebih besar dari petani? Contoh misalnya ada profesi tenaga kesehatan, sekali praktek satu orang misalnya 200.000, kalau 10 pasien 2 juta. Kalau dia 3 tempat praktek 6 juta satu hari. Petani 5.240.000 harus nunggu 4 bulan. Itu pun kalau nggak ada resiko gagal panen, hama dan lain sebagainya. Kalau mau bicara ibadah zakat yang tentang keadilan, adil nggak petani yang 5.240.000 tapi profesi yang tadi penghasilannya besar, dia bilang tidak wajib zakat? Apalagi banyak profesi yang penghasilannya itu luar biasa. Jadi setiap apa yang kemudian Allah perintahkan sebaiknya tentang syariat zakat ini, seandainya tidak sepakat dengan istilah zakat profesinya, keluarkanlah infaknya, kan bisa. Ini penjelasan tentang zakat profesi. Bagaimana cara menunaikan? Ada 2 cara. Pilihan juga. Pak Ustadz, saya mau milihnya nunggu haul setahun dulu. Gak apa-apa. Tadi misalnya 6.700.000 atau gampang hitungnya penghasilannya 10 juta. Berarti kalau 2,5% setiap bulan berapa? 250.000. Saya simpan aja deh Pak Ustadz. Nanti saya tunaikannya nunggu haul, nunggu setahun. Gak apa-apa. Kamu pakai cara yang pertama ini. 250 simpan, 250 simpan, 250.000 simpan. Karena penghasilan stabil 10 juta. Berarti di bulan ke-12 dia harus mengeluarkan berapa? 3 juta karena 2,5 kali 12. Boleh, boleh. Sah. Boleh nggak setiap bulan? Boleh. Ada fatwa Majelis Ulama nomor 3 tahun 2003 bahwa orang boleh mempercepat penunaian zakat dari penghasilan yang setiap bulan itu diterima. Jadi sama seperti panen tadi, kapan diterima, kemudian dia keluar. Saya bilang tolong Pak dibersihkan, karena zakat itu akan berdampak pada 3 hal. Pertama, di dalam Al-Quran, dampak zakat orang yang menunaikan zakat itu, pertama dia akan dibersihkan hartanya. Yang kedua, dibersihkan perilakunya. Yang ketiga, akan dibersihkan jiwanya. Orang yang rajin zakat itu perilakunya dipastikan akan bersih, akan berkah, akan berkembang. Pedagang yang rajin zakat, mengeluarkan zakat perdagangannya, dipastikan usahanya terus berkembang, bukan menurun.
Guru yang rajin zakat insya Allah juga akan berdampak pada keberkahan ilmunya dan juga akan berkembang kepada yang diajarkan. Maka persoalan harta ini jamaah sekalian, ini betul-betul biasanya karena yang kecil tadi itu kan cuma 2,5%. Perkara kecil inilah yang sering luput buat kita. Ya, sekarang udah banyak kalkulator zakat. Bapak Ibu sudah bisa menghitung sendiri berapa harta kita. Yang susah itu adalah bayarnya, Pak. Jadi kalau udah angkanya muncul di kalkulator, mulai kita ke kiri dan ke kanan. Kayaknya saya mah belum wajib zakat karena cicilan saya masih banyak, pengeluaran saya masih banyak dan lain sebagainya. Padahal ukuran kemudian kita mau menghitung zakat kita itu sudah zakat itu banyak jenisnya, ya. Ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan dan lain sebagainya. Tapi betul-betul Pak, kalau soal zakat ketika kita belum mencapai nisab memang belum wajib zakat. Dan yang tahu harta kita berapa adalah kita. Maka persoalan zakat adalah persoalan keimanan. Di Ramadan ini orang yang bekerja dapat THR, dapat tambahan rezeki. Maka jangan sampai Ramadan tahun ini kemudian kita luput untuk kita bisa berbagi, kemudian mempersembahkan yang terbaik. Karena harta zakat, harta infak, harta sedekah itu yang nanti akan menolong kita di akhirat kelak. Nanti itulah yang dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini beberapa poin mengenai Allah memberikan nasihat untuk kita, orang-orang yang masih hidup, yang insya Allah Allah ingin memakmurkan usia kita. Karena usia dan umur itu dalam Islam berbeda. Orang bisa jadi usianya sampai 70 tahun, tapi sebetulnya umurnya baru 50 tahun. Karena 50 tahun yang lalu dia baru beribadah kepada Allah, 50 tahun yang lalu dia baru melakukan sesuatu yang selama ini ditinggalkan. Usianya boleh 70 tahun. Inilah yang kenapa di dalam Al-Quran Allah menggunakan innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang makmur usianya itu, yang disebut orang-orang memakmurkan masjid itu adalah diantaranya adalah orang yang menunaikan zakat. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat. Ya. Makanya pengurus masjid disebut Dewan Kemakmuran Masjid, karena ingin di masjid ini orang semuanya makmur usianya, makmur dengan sholatnya, makmur dengan kajiannya, makmur dengan tadarusnya dan lain sebagainya. Maka kenapa juga ada tambahan umroh, ibadah umroh. Umroh itu diambil dari kata umur. Allah ingin menambah kemakmuran dalam usia kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menambah peningkatan dari usia kita menjadi lebih makmur, ya, makmur dari sisi ibadah kita, dan juga jangan lupa makmur dari sisi harta kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Namun dapat pesan sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya atau ada hal yang perlu dikonfirmasi, saya persilahkan kepada jamaah sekalian. Terima kasih. Ya, silakan. Salam. Baik, terima kasih. Zakat profesi. Zakat profesi ini sebagian saya menghormati, ada yang kemudian berkeyakinan tidak ditunaikan karena tidak ada dasarnya. Nah, itu banyak kita mendengar. Tapi kira-kira begini gambaran saya, sebelum saya jawab tadi pertanyaan per bulan atau per tahun. Zakat itu bicara keadilan, Pak. Ayah saya ini petani. Petani itu atau zakat pertanian itu, dia dikenakan menunaikan zakatnya itu setiap panen.
Kalau 1 tahun panennya 2 kali, dia bisa bayar potensi zakatnya 2 kali. Karena pertanian, maka ada hitungan nisab dan haulnya. Sorry, nisabnya saja, haulnya tidak ada karena dia berdasarkan panen. Nisab zakat pertanian itu kalau dihitung dengan kiloan beras, itu 524 kg beras. Jadi kalau kita nih punya sawah, panen, ditimbang dari sisi berat yang dari berat beras, setelah dikurangi biaya-biaya, bayar pupuk, bayar upah dan lain sebagainya, khusus untuk kita ditimbang minimal berasnya 524 kg, maka saya wajib zakat pertanian. Kalau gabah berapa? Kalau gabah 653 kg gabah, karena gabah bisa lebih banyak. Berapa tarif zakat pertanian? Ada 2. Kalau sawahnya diairi dari air hujan, itu zakatnya 10%, karena gratis langsung dari langit. Kalau pakai irigasi pengairan, itu zakatnya 5%. Gimana cara menghitung simpelnya? Kalau 1 kilonya 10.000, berarti kalau kali 524 berarti berapa? 5.240.000 kalau dikonversi kepada uang, kali 5%. Karena misalnya zakat sawah saya itu dari irigasi, selesai. Tapi yang ingin saya sampaikan, petani itu dapat uang 5.240.000 nunggu berapa bulan kalau kita dari mulai nanam sampai panen? 4 bulan. Kata Allah, yang 4 bulan nungguin rizki 5.240.000 saja wajib zakat. Bagaimana profesi yang setiap bulannya lebih besar dari petani? Contoh misalnya ada profesi tenaga kesehatan, sekali praktek 1 orang misalnya 200.000. Kalau 10 pasien 2 juta. Kalau dia 3 tempat praktek 6 juta 1 hari. Petani 5.240.000 harus nunggu 4 bulan. Itu pun kalau nggak ada resiko gagal panen, hama dan lain sebagainya. Kalau mau bicara ibadah zakat yang tentang keadilan, adil nggak petani yang 5.240.000 tapi profesi yang tadi penghasilannya besar, dia bilang tidak wajib zakat? Apalagi banyak profesi yang penghasilannya itu luar biasa. Jadi setiap apa yang kemudian Allah perintahkan sebaiknya tentang syariat zakat ini, seandainya tidak sepakat dengan istilah zakat profesinya, keluarkanlah infaknya, kan bisa. Ini penjelasan tentang zakat profesi. Bagaimana cara menunaikan? Ada 2 cara. Pilihan juga. Pak Ustadz, saya mau milihnya nunggu haul setahun dulu. Gak apa-apa. Tadi misalnya 6.700.000 atau gampang hitungnya penghasilannya 10 juta. Berarti kalau 2,5% setiap bulan berapa? 250.000. Saya simpan aja deh Pak Ustadz. Nanti saya tunaikannya nunggu haul, nunggu setahun. Gak apa-apa kalau mau pakai cara yang pertama. 250 simpan, 250 simpan, 250.000 simpan. Karena penghasilan stabil 10 juta. Berarti di bulan ke-12 dia harus mengeluarkan berapa? 3 juta karena 2,5 kali 12. Boleh, sah. Boleh nggak setiap bulan? Boleh. Ada fatwa Majelis Ulama nomor 3 tahun 2003 bahwa orang boleh mempercepat penunaian zakat dari penghasilan yang setiap bulan itu diterima. Jadi sama seperti panen tadi, kapan diterima
kemudian dia keluar. 250.000 zakat, sudah selesai. Tapi ada plus minusnya soal penunaian yang setahun dengan yang sebulan. Kalau tadi menunaikan sebulan keluar 250.000 Pak. Kalau setahun keluarinnya, kayaknya saya tuh menghadapi orang yang pilihan itu yang 3 juta lebih berat Pak ngeluarinnya, karena angkanya lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata habis Pak uangnya pas 3 juta itu karena kepake. Ustaz, ternyata ada pengeluaran yang tidak terduga. Akhirnya yang bulanan enggak, yang tahunan enggak. Tapi itu pilihan. Kalau dibilang pertama dengan kedua itu boleh. Itu pada praktek yang juga kita ada dasar dari fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Demikian Pak. Ada lagi? Kalau sama orang tua Ustaz masuk zakat atau infak? Oke. Pribadi. Oke. Saudara kandung kerabat. Penghasilan kita pertama dilarang kalau kita ngeluarin zakat, kemudian zakat kita berikan kepada orang tua. Hukumnya haram. Karena yang namanya orang tua itu bukan zakat, orang tua itu infak atau nafkah. Emang wajib. Orang tua kita sudah tidak bekerja, dia harus bertahan hidup, ada anaknya itu punya kewajiban nafkah kepada kedua orang tua. Kalau saudara kandung, keponakan, kiri kanan boleh dari zakat. Tapi khusus orang tua jangan dari zakat. Ya. Sama saja kita memberikan kotoran kepada orang tua kita. Gitu. Jadi ini juga penting kita pastikan. Kalau saudara kita ada yang agak kesulitan Ustaz, tahun ini ekonominya lagi menurun, bagaimana kalau saya bantu dari zakat kita? Boleh. Ya, boleh. Baik. Ada lagi? Ini wajahnya wajah nunggu maghrib semua. Baik jamaah sekalian, saya kira kita cukupkan setelah waktu Ramadan ini, tadarus ini, kita bisa mengkaji tentang hal yang berkaitan dengan syariat zakat. Saya mendoakan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan puasa kita bisa kita jalankan dengan sempurna. Semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan, di bulan berkah ini mendapatkan keberkahan untuk kita. Dan saya mendoakan yang mudik tahun ini dalam keadaan sehat selamat kembali ke Jakarta, tempat kerja kita, tempat ikhtiar kita. Ya, ini juga penting kita doakan. Mudah-mudahan keberkahan dalam kita mendapatkan rezeki, gaji kita, penghasilan kita akan memperpanjang kesolehan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Dan yang terakhir saya mengajak membaca suratul Fatihah, doa yang terbaik untuk kedua orang tua, untuk orang-orang yang telah berjasa atas kesuksesan kita hari ini. Karena kesuksesan kita hari ini sebenar-benarnya bukan semata-mata prestasi kita sendiri. Bisa jadi 20-30 tahun yang lalu saat kita masih kecil, kita tertidur lelap, ibu kita, ayah kita sujud dengan penuh air mata mendoakan agar anaknya sukses kelak di masa depan. Dan hari ini kita sukses, hari ini kita mendapatkan pekerjaan, hari ini kita dapat tempat kerja yang baik, yang bagus dan lain sebagainya. Maka sampaikanlah doa terbaik kita. Ya, terima kasih kita. Bisa jadi prestasi kita itu hanya 10%. Yang lainnya adalah ikhlasnya, doanya dari kedua orang tua kita yang hebat-hebat itu. Bagi yang masih hidup, kita persembahkan sisa umur kita ini untuk memberikan senyuman yang terbaik, memberikan kebahagiaan sebelum ada banyak penyesalan kedua orang tua kita tutup usia. Yang sudah wafat kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah tempatkan di dalam kuburnya, dan kelak kita bukan hanya disatukan di dunia, insya Allah kita bersama kedua orang tua kita, anak-anak kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan terakhir, mudah-mudahan
apa yang kita ucapkan di akhir hayat kita menjadi jalan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.